Halo guys, David di sini dan ini adalah Vivo V5s. HP ini adalah varian terbaru dari seri V dengan spesifikasi yang lebih tinggi, karena memori internal yang ada di HP ini berkapasitas 64 GB. Desain HP ini juga diberikan beberapa perombakan sehingga bagian belakangnya kelihatan mirip sama Vivo V5 Plus. Sebelum kita bahas bagian desain dan performanya secara lebih detail, kita bahas dulu bagian kamera depannya yang selalu jadi andalan Vivo buat ngejual HP ini. Kamera depan yang ada di V5s menggunakan sensor 20MP Sony IMX376 yang ditemani dengan sebuah lampu flash yang disebut Vivo sebagai selfie soft light. Ketika digunakan dalam kondisi yang gelap, lampu ini memang ngasih perbedaan yang cukup jauh karena bisa bikin muka jadi kelihatan lebih jelas. Contohnya foto selfie di bioskop ini. Dipakai buat foto di luar ruangan pas malam-malam juga bagus. Berikut adalah beberapa contoh lain soal hasil selfie dari HP ini. Dibandingin sama seri V5 yang sudah pernah saya review, saya ngerasain ada satu perbedaan yang cukup kerasa di kamera depan V5s, yaitu fitur group selfie-nya. Secara sederhana, fitur ini mirip dengan mode panorama yang ada di mayoritas HP zaman sekarang kalau kita lagi motret pakai kamera belakang. Kita harus sedikit puterin HP kita ke kanan-kiri supaya kamera depannya bisa nangkep ruang yang lebih luas. Walaupun butuh waktu yang lebih lama pas lagi motret, sistem kayak gini punya keuntungan tersendiri karena hasil fotonya nggak kelihatan ketarik atau distorsi. Di bagian belakang, V5s menggunakan kamera beresolusi 13MP dan berikut adalah hasil jepretannya. Di bagian depan, Vivo V5s kelihatan cukup familiar karena menggunakan bahasa desain yang nggak jauh beda dari V5. Di atasnya kita akan menemukan kamera 20MP, earpiece, sensor cahaya, sensor proximity, LED notifikasi, dan selfie soft light yang sudah kita bahas sebelumnya. Terus, di bagian depan bawah ada tombol home yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari yang kecepatan dan tingkat akurasinya bagus banget. Tombol home ini nggak bisa ditekan sehingga kita cukup sentuhin jari aja waktu kita mau aktifin bagian ini. Di sebelah kanan kita akan menemukan tombol power dan volume. Di sebelah kiri ada slot SIM hybrid buat nampung satu kartu micro SIM plus nano SIM atau kartu micro SD. Di bagian atas nggak ada apa-apa dan di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, lubang micro USB, dan speaker. Sementara di bagian belakang kita akan menemukan kamera 13MP, LED flash, dan logo Vivo. Di bagian display, Vivo V5s menggunakan layar berukuran 5,5 inci dengan resolusi 720p. Walaupun saya sempat ngarep kalau resolusinya dinaikin jadi 1080p, tapi saya tetap ngerasa nyaman-nyaman aja sama kualitas gambar yang ditampilin HP ini. Warnanya cerah dan viewing angle-nya juga bagus. Mungkin resolusi yang secukupnya ini dipakai supaya performanya bisa lebih mulus. Tapi sebelum ngomongin bagian kenceng-kencengan itu, kita kelarin dulu bagian video di mana saya bacain Anda daftar spesifikasi dari HP ini. Vivo V5s menggunakan prosesor MediaTek MT6750, GPU Mali T860, RAM 4GB, memori internal 64GB, kamera belakang 13MP, kamera depan 20MP, baterai 3000 mAh, dan sistem operasinya Android Marshmallow dengan skin Phantos OS. Skin yang satu ini memang kelihatan beda dari sistem Android pada umumnya, karena bagian kontrol navigasi cepatnya bisa kita akses di bagian bawah sehingga lebih mudah dijangkau oleh jempol. Kalau kita swipe bagian atas, yang muncul adalah tabel notifikasi. Performa yang dihasilin oleh V5s bisa dibilang menyenangkan, karena proses membuka aplikasi, swipe kanan-kiri, scrolling, semuanya kerasa mulus. Ketika dipakai buat main game 3D ringan kayak Super Mario Run, HP ini bisa ngejalaninnya dengan lancar. Waktu dipakai buat mainin game Asphalt Extreme yang sudah pakai sistem terbaru juga mulus, sama sekali nggak ada masalah. Gamenya baru bakal kerasa agak ngelambet waktu udah dimainin sekitar setengah jam karena suhu HP ini akan terasa hangat. Ketika dites di benchmark Antutu, V5s catetin skor 41 ribuan. Sementara di bagian sensor, HP ini terbilang cukup lengkap karena punya sensor cahaya dan sensor gyroscope. Salah satu bagian yang saya suka dari HP ini adalah daya tahan baterainya yang awet.
Selama pemakaian seminggu lebih, saya belum pernah sekalipun kehabisan baterai dalam jangka waktu 1 hari. Dan perlu diingat, selama pemakaian HP ini, saya lumayan sering berada di luar rumah buat datengin acara launching HP lain. Sehingga intensitas pemakaian HP ini pun terbilang tinggi. Sayangnya, saya nggak bisa nemuin cara buat ngeliat durasi screen on time HP ini. Tapi kira-kira durasinya sekitar 5-6 jam. Kesimpulannya, Vivo V5s adalah sebuah HP yang memiliki kemampuan merata di semua bagian, kecuali kamera depannya yang ada di atas rata-rata. Kalau mau diibaratin, semua aspek yang ada di V5s ini dapetin nilai 7,5, dan kameranya dapat nilai 9 buat kelas harganya yang ada di angka 3,5 jutaan. Kalau ditambah dengan V5s ini, total saya udah nge-review HP Vivo selama 3 kali, dan kesimpulannya memang nggak jauh beda. Yaitu HP ini adalah HP yang cocok buat orang yang pengen HP dengan kemampuan merata. Kalau Anda minat dengan HP ini, link pre-ordernya sudah saya cantumin di bawah. Demikian review gadgetin untuk Vivo V5s. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!